Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Helma Salsabila dengan NIM 20109122200009, mahasiswi dari Program Studi Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kedokteran, Universitas Lambung Mangkurat. Kali ini saya ingin memaparkan mengenai yang pertama, visi, misi, dan tujuan dari Universitas Lambung Mangkurat, Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat, dan Program Studi Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat. Yang kedua, mengenai kompetensi sarjana kesehatan masyarakat. Dan yang ketiga, mengenai apa itu miracle. Yang pertama, mengenai visi, misi, dan tujuan dari Universitas Lambung Mangkurat. Adapun visi dari Universitas Lambung Mangkurat yaitu terwujudnya Universitas Lambung Mangkurat sebagai universitas terkemuka dan berdaya saing di lingkungan lahan basah. Adapun misi dari Universitas Lambung Mangkurat yang pertama, menyelenggarakan tridharma perguruan tinggi yang berkeadilan, berkesetaraan, berkualitas, dan relevan dengan perkembangan iptek yang berfokus pada program unggulan lingkungan lahan basah. Yang kedua, menyelenggarakan penguatan tata kelola universitas berdasarkan tata kelola universitas yang baik atau good governance, mengembangkan kelembagaan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan sarana prasarana. Yang ketiga, menyelenggarakan pendidikan yang berbasis karakter, wajah sampai kaputing, atau tetap bersemangat dan kuat bagaikan baja dari awal sampai akhir, dan berdaya saing internasional. Yang keempat, menyelenggarakan kerjasama dengan berbagai perguruan tinggi dalam dan luar negeri, pemerintah pusat dan daerah, dunia usaha dan industri, serta pemangku kepentingan lainnya pada tingkat nasional dan internasional. Tujuan dari Universitas Lambung Mangkurat. Berdasarkan rumusan tujuan Universitas Lambung Mangkurat, sesuai tugas dan fungsi penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi adalah sebagai berikut. 1. Terwujudnya tridharma perguruan tinggi yang berkeadilan, berkesetaraan, berkualitas, dan relevan dengan perkembangan iptek yang berfokus pada program unggulan pengelolaan lingkungan lahan basah. 2. Terwujudnya penguatan tata kelola universitas berdasarkan tata kelola universitas yang baik atau good governance, mengembangkan kelembagaan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan sarana prasarana. 3. Menghasilkan lulusan yang berkarakter wajah sampai kaputing dan memiliki kompetensi yang mampu bersaing di dunia internasional. 4. Terwujudnya kerjasama dengan berbagai perguruan tinggi dalam dan luar negeri, pemerintah pusat dan daerah, dunia usaha dan industri, serta pemangku kepentingan lainnya pada tingkat nasional dan internasional. Selanjutnya, visi yang dimiliki oleh Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat yaitu menjadi fakultas yang terkemuka dan berdaya saing dalam bidang kesehatan terutama di lingkungan lahan basah. Misi yang dimiliki dari Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat yang pertama, menyelenggarakan pendidikan dalam menghasilkan lulusan yang terkemuka dan berdaya saing dalam bidang kesehatan terutama di lingkungan lahan basah. 2. Menyelenggarakan penelitian yang menghasilkan iptek dalam bidang kesehatan terutama di lingkungan lahan basah. 3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat dan menyebarluaskan iptek dalam bidang kesehatan
untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, terutama di lingkungan lahan basah. 4. Memantapkan tata kelola yang transparan dan akuntabel. Dan tujuan yang dimiliki dari Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat: 1. Terwujudnya penyelenggaraan pendidikan kedokteran dan ilmu kesehatan yang mampu menghasilkan lulusan yang berkompeten, bermoral, dan beretika, terutama dalam hal pengelolaan penyakit dan komunitas di daerah sungai dan pertambangan, sehingga mampu bersaing di tingkat nasional. 2. Menghasilkan penelitian yang bermutu dan dapat dimanfaatkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan pelayanan kepada masyarakat, terutama dalam mengatasi masalah pada bidang kedokteran dan kesehatan di daerah sungai dan pertambangan. 3. Terwujudnya kegiatan pengabdian masyarakat yang bermutu, konsisten, dan terarah, sehingga dapat membantu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, terutama pada masalah penyakit di daerah sungai dan pertambangan. 4. Terwujudnya manajemen fakultas yang transparan dan akuntabel. 5. Terjalinnya kerjasama regional, nasional, dan internasional di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat untuk pencapaian visi misi fakultas. Selanjutnya, mengenai program studi kesehatan masyarakat Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat. Adapun visi dari program studi kesehatan masyarakat Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat yaitu: Program Studi Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat akan menjadi program studi yang unggul dan berdaya saing dalam penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi dalam pengembangan ilmu kesehatan masyarakat yang berorientasi pada lingkungan lahan basah pada tahun 2025. Selanjutnya, misi yang dimiliki dari program studi kesehatan masyarakat Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat: 1. Menyelenggarakan program pendidikan yang berorientasi pada nilai-nilai integritas, unggul dan terdepan di tingkat nasional dalam ilmu kesehatan masyarakat di bidang lingkungan lahan basah dengan memperhatikan isu strategis kesehatan masyarakat yang berkembang dan sesuai dengan kebutuhan pasar. 2. Menyelenggarakan penelitian berdasarkan evidence-based yang bermutu tinggi, kreatif, dan inovatif dalam rangka pengembangan keilmuan kesehatan masyarakat untuk menjawab permasalahan pembangunan kesehatan khususnya di bidang lingkungan lahan basah. 3. Menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui kegiatan pemberdayaan dan penyebarluasan informasi kesehatan berdasarkan hasil kajian ilmiah untuk mengembangkan keilmuan berwawasan kesehatan masyarakat dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. 4. Membuat kerjasama dengan pihak swasta, perguruan tinggi lain, dan pemerintah. Dan tujuan yang ingin dicapai program studi kesehatan masyarakat Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat yaitu menghasilkan lulusan yang memiliki nilai integritas, unggul, dan terdepan dalam menguasai ilmu kesehatan masyarakat di bidang lingkungan lahan basah dengan mengutamakan isu strategis kesehatan masyarakat. 2. Menghasilkan karya ilmiah bermutu tinggi, kreatif, dan inovatif baik secara teoritik, konseptual, ataupun metodologi yang dapat memperkaya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ilmu kesehatan masyarakat yang selaras dengan pembangunan kesehatan masyarakat. 3. Meningkatkan peran serta
efektif dalam membantu pemerintah, masyarakat, dan pemangku kebijakan, terutama dalam bidang kesehatan masyarakat pada lingkungan lahan basah, serta menyebarkan informasi kesehatan berdasarkan hasil kajian ilmiah untuk meningkatkan derajat hidup masyarakat. 4. Menghasilkan jejaring dengan pihak swasta, perguruan tinggi lain, dan pemerintah. Selanjutnya mengenai 8 kompetensi sarjana kesehatan masyarakat. Pendidikan tinggi kesehatan masyarakat dalam mendidik seorang calon sarjana kesehatan masyarakat berdasarkan 8 kompetensi utama yang dijabarkan menjadi 1. Mampu melakukan kajian dan analisis situasi, disebut dengan analitik atau assessment skills. 2. Mampu mengembangkan kebijakan dan perencanaan program, disebut dengan policy development atau program planning skills. 3. Mampu berkomunikasi secara efektif, disebut dengan communication skills. 4. Mampu memahami budaya setempat, disebut dengan kultur kompetensi skills. 5. Mampu melaksanakan pemberdayaan masyarakat, disebut dengan community empowerment. 6. Memiliki penguasaan ilmu kesehatan masyarakat, disebut dengan public health science skills. 7. Mampu merencanakan keuangan dan terampil dalam bidang manajemen, disebut dengan financial planning and management skills. 8. Memiliki kemampuan kepemimpinan dan berpikir sistem, disebut dengan leadership and system thinking skills. Profil lulusan sarjana kesehatan masyarakat berpedoman pada karakter seorang tenaga kesehatan masyarakat yang profesional. Sering kita dengar dengan singkatan miracle. Nah, apa itu miracle? Miracle merupakan kepanjangan dari istilah-istilah diantaranya M. Manager, I. Innovator, R. Researcher, A. Apprenticer, C. Komunitarian, L. Leader, dan E. Edukator. Manajer dalam konteks ini berarti lulusan sarjana kesehatan masyarakat mampu mengelola berbagai bidang terkait kesehatan masyarakat dalam memberi suatu saran ataupun solusi terhadap suatu masalah. Inovator dijelaskan bahwa seorang lulusan sarjana kesehatan masyarakat mampu mengembangkan dan memodifikasi produk kesehatan berupa kebijakan kesehatan dan mampu merencanakan program masyarakat baik untuk perorangan, kelompok, masyarakat, dan institusi, termasuk industri. Researcher, lulusan sarjana kesehatan masyarakat harus mampu menguasai bidang ilmu kesehatan masyarakat, menguasai metodologi penelitian, dan menerapkan ke dalam suatu peta penelitian yang dikembangkan melalui pendekatan interdisiplin atau multidisiplin, serta menyusun publikasi ilmiah dalam rangka menyelesaikan masalah dan mengembangkan ilmu kesehatan masyarakat dengan dilandasi nilai etika dan profesionalisme. Apprenticer, lulusan sarjana kesehatan masyarakat harus mampu berpikir kritis dalam membahas suatu permasalahan dan menyusun perubahan dalam mengatasi permasalahan dan memberi rekomendasi kebijakan kesehatan di level kabupaten atau kota, provinsi, dan pusat. Komunitarian, artinya seorang lulusan sarjana kesehatan masyarakat harus mampu
mengambil keputusan terkait dengan upaya pemecahan permasalahan yang dihadapi dengan pendekatan ilmu kesehatan masyarakat yang komprehensif, mampu menjadi pemberi arahan dan bimbingan kepada masyarakat dalam penyelesaian masalah kesehatan, dan mampu untuk memahami budaya setempat. Leader artinya, seorang lulusan sarjana kesehatan masyarakat memiliki kemampuan kepemimpinan dan berpikir sistem, mampu menguasai berbagai gaya kepemimpinan dan menerapkan dalam organisasi, sehingga dapat memberikan dampak positif bagi lingkungan eksternal dan internal yang didasari dengan nilai etika dan moral. Dan edukator, lulusan sarjana kesehatan masyarakat mampu merumuskan dan menyusun model pembelajaran bidang kesehatan masyarakat dengan memperhatikan berbagai aspek dan ragam kepentingan baik organisasi maupun masyarakat. Mampu menguasai bidang keilmuan terkait kesehatan masyarakat, serta mampu mengkomunikasikan ilmu yang dimiliki kepada orang lain atau knowledge sharing melalui edukasi yang handal dan profesional, guna membantu perubahan perilaku, mencakup perilaku individu, kelompok, maupun masyarakat, serta sebagai perencana dan penerjemah program kesehatan untuk institusi pemerintah dan perusahaan swasta. Demikian yang dapat saya sampaikan. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.